Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ya, mengenai permutasi dan kombinasi. Masuk ke probabilitas. Jadi bukan statistika. Statistika kemarin sampai pengujian hipotesis ya. Nah, terus untuk kita tidak ada yang hipotesis ya ini. Baru sampai di kuartil. Nah, hipotesis itu di kelas ekonomi dan perbankan. Dulu pasalnya banyak kelasnya yang diulang-ulang, jadi entah yang mana. Mengenai UTS, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di e-learning ya, dari forum diskusi, nanti sekalian Ibu jawab semuanya. Ya. Terus yang kemarin nanya siapa ya, lupa Ibu? Yang kuartil atas sama desil 6 atau berapa ya? Itu ditanya Q3 dan desil 6, bukan 60. Kalau 60 dia persentil, karena kalau persentil kan paling tinggi dia 100 per 100, yaitu 1 atau 100%. Kalau desil dia paling tinggi 10 per 10, dia 1 atau 100%. Jadi desil 6 dan kuartil 3. Kalau kuartil dia paling tingginya 4, yaitu 1 ya. Tapi tidak pernah ditanya, tidak pernah ditanya di soal, ya paling dia sebagai kuartil atas. Batas untuk kuartil itu 4, desil itu 10, persentil 100. Ini 60 itu salah ketik atau apa ya? Itu nggak periksa kali soalnya. Masih dikoreksi ya, Dede. Oke, berikut masuk permutasi. Permutasi sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek beberapa dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Ya. Misalnya kalau sudah urutan ketuanya si A, wakilnya B, nah tidak boleh ditukar ya, tidak ada peluang untuk si B jadi ketua, yang A jadi wakil atau sekretaris atau bendahara. Itu maksudnya. Maksudnya sudah dia terpilih, sudah gitu, tidak diikut sertakan lagi. Sebentar ya. Sudah. Itu untuk permutasi, supaya suaranya dimatikan dulu. Nah, ini misalkan H adalah himpunan N objek ya. K kecil sama dengan N. Permutasi ke objek dari himpunan H adalah susunan objek berbeda dalam urutan tertentu yang terdiri dari K objek anggota himpunan A. Terus lambang permutasi adalah huruf P. Kita lihat nanti contohnya, Adik. Ini digeser dulu. Permutasi N objek dari N objek yang berbeda. Situasi N objek yang satu sama lain berbeda. Masalahnya menentukan banyaknya susunan terurut terdiri dari N objek yang ada. Ini simbolnya seperti ini ya, maksudnya Dedek. Kita ambil N permutasi dari N objek yang ada. Itu maksudnya. Kadang ditulis dia NR, NPR ya. N permutasi R. Akan diambil R objek dari N objek yang tersedia. Ini slide-nya sedikit-sedikit ya, Dedek. Kesannya kalau digabung bisa nih sebenarnya. Nah, contohnya ini, masalah tersebut dipandang sebagai masalah menempatkan N objek dalam N kotak yang berbeda. Ini pengisian kotak ya, banyaknya cara. Ini paham maksudnya, Dedek? Di tabel ini nggak paham, Bu. Cuman kalau untuk permutasinya sendiri paham. Cuma permutasi itu ada beberapa ya, ada permutasi siklik. Ada permutasi siklik, ada permutasi yang lain. Ada yang dikalikan ya. Misalnya kumpulan huruf
yang membentuk kata matematika misalnya. Nah, Iya, Bu. berapa? Nah, yang seperti itu ada lagi ya. Kita lihat contoh Iya, saja lah. Teori-teori kadang kita nggak ini ya, terlalu banyak. Lihat contohnya, terus cara penyelesaiannya. Ya kan? Biar cepet. Pahamnya ke situ. Kalau Ibu seperti itu, Adik. Kalau teori-teori dibaca, contohnya tidak ada, ya susah untuk memahami. Nah, ini contoh dari 4 calon pengurus kelas. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 4 orang, terus mau ditunjuk sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, permutasinya seperti ini. Gitu maksudnya. Ya, ada dia harus bisa membedakan penggunaan berbagai macam permutasi. Itu maksud dari materi kita. Nah, jadi kalau seperti ini ada N calon yang dipilih sebanyak R, gitu ya. Kebetulan R-nya sama-sama 4, jadi dipakailah 4 faktorial. Itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh ya, sebelumnya ini kita bahas faktorial dulu ya, Dede. Nah, kalau N faktorial seperti ini, itu maksudnya dikalikan menurun ya. Jadi N ini terbalik, harusnya di sebelah sini. N faktorial sama dengan, jangan ini dulu baru N faktorial, terbalik ya. Sebentar, kita keluarkan dulu. Ini bisa diedit nggak? Ini saya edit dulu ya. Ini ngeliatnya. Ini harusnya di sini dulu. N faktorial, ini kok N besar. N kecil faktorial sama dengan. Nah, jadi lihatnya lebih mudah gitu, Adik. Di N faktorial itu perkalian nurun dia sampai N kurang 1, N kurang 2 sampai dia 1. Jadi kalau seandainya 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 faktorial ya, kali kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 terus sampai kali 1. Nah, untuk 0 faktorial ya, seandainya ada perhitungan 0 faktorial. Ini 0 faktorial berapa? 1 ya. 0. Bukan, 1. 0 faktorial itu 1. Kalau 1 faktorial juga 1 ya. Nah, nih 0 faktorial kan berarti enggak, 1 dia. Coba lihat di kalkulator. Lihat di kalkulator tanda faktorial. Iya, 1 ya. 1 faktorial ya pasti 1. Ya kan? Terus tidak ada yang di negatif kalau faktorial. Jadi 0 faktorial 1, 1 faktorial juga 1. Saya hapus. Tapi ingat ya, nanti di rekaman sudah ada dilihat saja nanti. Di link YouTube-nya Ibu tetap bagikan. Nah, sehingga ada 24 susunan calon pengurus kelas. Nah, ini yang tadi ya, diganti ke objek terpilih dari N objek yang tersedia. Ya. Perhitungannya, nah, oh iya ini berbeda ya. Mengisi tabelnya. Banyak cara untuk mengisi kotak N faktorial per N kurang K faktorial. Ya, dan dia tidak dikalikan lagi dengan K faktorial. Contoh, tentukan banyak susunan presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon. Ya, tentu dari 6 calon itu kan kita pilihnya 2 orang. Ya kan? Masalah tersebut merupakan masalah permutasi 2 objek dari 6 objek yang tersedia. Sehingga K-nya itu 2, 6 permutasi 2. Nah, 6 faktorial per, rumusnya kan ini ya, Adik, N faktorial per N kurang K faktorial. Jadi N-nya 6, K-nya 2. 6 faktorial per 4 faktorial. Ya. Nah, ini cara cepatnya jangan dikalikan berurut ya, Dedek. Kan gini, sebenarnya 6 kali 5 kali 4
kali 3 ya. Jangan diteruskan sampai 4 faktorial saja. Supaya bisa dicoret dengan yang bawah. Jadi kita nggak capek ngitungnya. Nah, ini seperti ini ya. Coret atas, coret bawah, jadi hasilnya 30. Tapi kalau menggunakan kalkulator lebih cepat lagi ya. Apalagi kalkulator saintifik itu ada yang khusus untuk permutasi dan kombinasi ya. Saya ini ada C itu kombinasi N, R, kemudian ada P permutasi N, R. Di sini dia K ya, sama saja. Ya, kalkulator yang saintifik bisa diinstal di Play Store ya, atau di dulu kan kita asik beli gitu ya di SMP, SMA wajib bawa kalkulator. Nah, sekarang kan di HP sudah banyak instalan yang bisa menghitung saintifik, baik itu trigonometri maupun statistika, probabilitas, termasuk bisa menggambar grafik. Ya, ada kalkulator yang bisa gambar grafik loh. Nah, sudah semakin maju. Nah, ini permutasi yang kedua, bentuk permutasi K objek dari N objek yang berbeda. Jadi mengerjakannya seperti itu maksud Ibu ya. Nah, yang ini permutasi bentuk ketiga dari N objek, terus dia terdiri dari K objek yang disusun ya. Situasinya ada N objek yang berbeda, diantaranya sama. Kayak tadi pembentuk kata matematika. Kan A-nya ada matematika, ada 3 gitu ya. M-nya ada 2, kalau disusun seperti itu ya. Nah, ada objeknya yang sama. Misal ada sejumlah N1 objek untuk Q1, N2 objek untuk Q2, NK objek untuk QK. Ya, dengan N1 tambah N2 tambah NK sama dengan N. Kayak tadi adik-adik, saya tulis dulu ya, biar memahami maksud penjelasan. Misal kata matematika Sama dengan 10 faktorial per iya. Bentar, kita susun dulu. M-nya ada berapa? M ada 2. Iya, 3. 2 atau 3? 3. 1, 2 lah. M. Oh iya 2. Iya 2. Yang A, yang A ada berapa? Yang A-nya baru 3. 1, iya 2, 3. Kemudian untuk T-nya T, 2. T-nya 2 ya. Oke, kemudian E ada 1. Ada 1. Yang I ada 1. 1 juga ini I. K juga 1. Nah, ini maksud dari sifat permutasi yang ketiga ya. Ada 2 objek untuk M, ada 3 objek untuk A, 2 objek untuk T, 1 objek untuk E, 1 objek untuk I, dan 1 objek untuk K. Jumlahnya kan 10 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya gitu. Nah, notasinya ditulis seperti ini adik-adik. N1, N2 sampai ke NK. Kalau ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai N6 ya. Karena hurufnya ada 6. Nah, ngitungnya ya seperti ini. Berarti 10, saya hapus dulu ya, 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, iya. Tadi si M, ini matematikawan. Sama aja sih. Ya, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 2 faktorial. Yang satu tetap ditulis ya, walaupun nanti hasilnya 1. Nggak apa-apa, karena tentukan N-nya ini ada 6. Ini harus 6 juga, Adik. Jadi nggak boleh tidak ditulis.
dia tetap ditulis walaupun hasilnya 1. Ini bedakan sama dengan tanda serunya Dedek. Jadi ini 10 faktorial, 10 kali seperti ini ya. Nah, 10 kali 9 kali Iya. 8 kali 7 kali 6 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial saja. Kan 3 faktorial ini nanti 3 kali 2 kali 1. Maksudnya supaya bisa dicoret dengan si 3 faktorial di 3 bawah. faktorial. Terus 2 faktorial, 2 faktorial ya. Dihabiskan. Terus 2 faktorial dengan 2 faktorial kan 4 ya. Iya. Dihabiskan, tinggal kalikan ini. Nah, berapa itu? 151.200. Kalau nggak 100? salah, Bu. Jangan kalau nggak salah. 51.200. Dihitung ya. 90 kali 56 kali 30. 151.200. Ini soal yang sering muncul ya di buku-buku. Muncul, iya. Itu saja. Makanya slide ini udah umum sebenarnya. Nah, ini ya. Kalau matematika, nah sini soalnya matematikawan, ini sama aja. Ada n objek untuk ada n buah objek untuk objek yang sama maksudnya. Jadi ada tiga bentuk untuk permutasi. Bentuk yang keempat namanya permutasi siklis. Ini khusus untuk bentuk lingkaran. Iya. Misalnya meja bular atau menyusun manik-manik, ya menyusun manik-manik untuk kalung, kan ada urutannya ya. Ada yang kotak, ada yang bulat kan gitu. Ada yang dia batu-batu merah, biru. Pokoknya dia berbentuk lingkaran. Nah, urutannya sebesar n kurang 1 faktorial. N kurang 1 faktorial. Ini nggak ditulis pula rumusnya. Jadi N kurang 1 faktorial. Itu aja ya, tidak pakai per, ya nggak dibagi dengan apapun. Contoh, dengan berapa cara 3 orang duduk mengelilingi meja bundar. Jika 3 orang berarti 3 kurang 1. 2 faktorial. Yaitu 2 cara. Ya kan cuma 3 orang. Ya, si A, si B, si C. Terus putar si A-nya di antara B sama C. Berarti C, A, dan B. Kan gitu. Ada tidak cara lain lagi? Nggak ada. Cuma 2 cara itu aja. Gitu. Menyusun manik-manik juga sama, Adik. Ya, ada urutan warna-warna batu disusun dengan urutan yang berbeda. Ada berapa cara? Bisa juga soal seperti itu. Itu untuk permutasi. Ini kan slide-nya ada 45 ya, Adik. Kalau tidak cukup hari ini kombinasi, kita lanjut Sabtu depan saja ya. Nggak apa-apa ditumpuk dengan materi yang baru. Materi yang barunya nanti geser ke pertemuan ke-11. Karena ini banyak. Ada 45. Kita habiskan saja permutasi, nanti kombinasinya lanjut di pertemuan berikut ya. Kesimpulan, permutasi siklis susunan unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutan. Kan? Karena dia lingkaran, tidak ada ruang gerak. Setelah ini ditukar kemari, kan gitu-gitu aja, karena dia melingkar. Kemudian banyaknya permutasi siklis dari n unsur adalah n kurang 1 faktorial. Nah, di sini ada soal-soal yang banyak ya, bentukan susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata jumbo. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dibentuk dari kata mahasiswa. Kemudian ada petugas perpustakaan menyusun 3 buku matematika yang sama, 2 buku fisika yang sama, 3 buku biologi. Nah, jadi jenis permutasi yang berbeda ya. Ini pakai bahasa Inggris, Adik-adik. There are 5 non-collinear points
how many lines can be formed? Ada 5 titik ya yang tidak linear, titik yang berbeda. Berapa banyak garis yang dapat dibentuk? Atau berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 3 titik yang berbeda tadi. Contoh saya titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ya kan? Nah, berapa banyak titik yang bisa atau garis yang dibentuk dari urutannya maksudnya, ya, dari 5 titik tersebut. Berapa bentuk yang bisa dibuat. Terus ini dari 10 finalis dapat dipilih 3 orang pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian berapa banyak kemungkinan yang bisa dimungkinkan yang bisa dimenangkan oleh ketiga orang tersebut. Dari 10 finalis mau dipilih 3 orang. Nah, berapa banyak kemungkinan kemenangan ya dari ketiga orang tersebut. Susunannya maksudnya. Jadi dari A, B, C, D sampai J diambil 3 orang saja. Nah, berapa kemungkinan yang bisa diambil untuk 3 orang jadi pemenang. Itu maksud soal yang kedua untuk bahasa Inggris. Ini kenapa ada soal bahasa Inggris ya? Tapi adik paham ya maknanya. Iya, dipahami lah. Ini rencana mau saya buat soal nih, Dede. Kita kan belum kuis ya, belum tugas. Rencana ini saya buat untuk kuis aja. Tugas nanti setelah kombinasi lah. Ya. Tapi ini ngumpulkannya nggak sekarang. Kita kan jam 2:30 selesai, besok atau nanti malam sudah boleh dikumpul paling lama jam 9 seperti biasa. Yang UTS belum semua saya koreksi ya, Dede. Ada beberapa koreksinya nggak tuntas sehari sekian. Pokoknya ada waktu luang saya koreksi, ada waktu luang koreksi. Jadi nggak monoton sekali selesai. Ya kan? Hati-hati koreksinya. Karena kan harus di-download dulu kan, Dede. Nah, kemudian yang ini password yang dapat dibentuk dari 2 vowels shall be made. Berapa banyak kemungkinan password yang bisa dibentuk. Nah, ini diartikan dulu ya, Dede. Vowels shall be made. Nah, apa itu? Ada yang bisa ini mengartikan langsung? Vowel. Kita lihat dulu apa maknanya itu. Vowels shall be made. Vokal yang harus dibuat. Password yang terdiri dari 2 huruf vokal. Password dari 2 huruf vokal. Huruf vokal ada berapa? 5 ya, A, I, U, E, O. Nah, setiap password itu harus ada 2 yang berbeda. Ya, tentukanlah 5 permutasi 2. Ya, ini yang paling penting. Udah saya kasih tahu ininya tuh. Apa namanya tuh? Idenya ya. Yang ini, how many phone numbers are there that contains 6 different digits? Ada berapa nomor telepon yang bisa dibuat dari 6 digit yang berbeda? Permutasi yang mana kita pakai? Nah, nanti dikerjakan. There are 7 executives. Their executives shall be chosen as marketing manager, after sales manager, and human resources manager. Ada 7 orang eksekutif ya, execute. Kayak mana bacanya? Nah, dipilih manager, sales manager, dan apa ini? Human resources manager. Itu kayak apa istilahnya itu ya? Kalau di pekerjaan, manager bukan sales manager.
Pemimpin nggak, Bu? Di bawahnya lagi apa? Kalau kita di kantor, manajer, di bawahnya sales manager. Bawahnya lagi apa itu ya? Aha. Staff, Anggaplah staff ya, anggaplah pegawai. staff. Bukan staff lah ya. Manager, sales manager, dan staff. Gitu aja. Find the number of possibilities. Temukan atau temukan ya. Temukan kemungkinan yang mungkin diambil. Ada dari 7 orang, diambil 3. Ini kayak yang tadi juga ya, cuma bahasa soalnya berbeda. Nah, di sini kita suruh membuktikan proof that n plus 1 permutasi R ya, dikurang n permutasi R itu sama dengan R dikali n permutasi R kurang 1. Nah, ini pakai hitungan, pakai rumus. Itu berarti sudah berapa soal itu? 1. Nah, ini yang bisa dijawab di 6, 1, 2, 3, 6 soal ya? 6. 5, ya 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, iya. 9 soal. Nah, itu dibuat di kertas, difotokan ya, Dek. Cuma Oh iya, Bu. untuk kuis ini kita di email yang lain saja ya, Dedek. Karena email yang lama itu kan penuh. Takutnya nanti antrian juga nggak terkirim. Ya, nanti saya kirimkan email yang dituju ya, supaya bisa langsung dikoreksi saja. Kan email yang itu penuh ya, dari kelas-kelas yang berbeda, mahasiswanya kan banyak. Terakhir aja itu antrian-antrian. Jadi untuk kombinasi kita lanjut di pertemuan berikutnya saja. Ini banyak juga nih ya, Dedek. Tapi dia ada contoh. Ini ada latihannya juga. Ini juga ada jenis-jenis kombinasi. Ya. Jadi lulus permutasi dulu, dijawab di catatan, difotokan dengan jelas, ubah ke PDF, ya, kirim ke email yang akan saya share di grup. Oke, itu saja dulu Adik-adik, biar mudah dimengerti. Forum diskusinya tetap diisi ya. Walaupun 1, 2, baik tanggapan maupun pertanyaan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Nisa mau nanya, boleh nggak, Bu? Di forum diskusi saja. Ya, biar ada isinya. Nanti Nisa tanya juga di forum diskusinya. Oh, nanti ditulis ya. Iya, Bu. Mengenai apa itu? Itu kan yang tadi tugas yang 9 itu kan, Bu. Kan yang di permutasinya itu ada kotak-kotak yang kayak tadi Ibu buat kan. Itu nggak kita buat kan, Bu? Nggak usah. Cuman pengerjaan jalannya ya, aja kan. Yang penting tahu rumus permutasinya apa, digunakan kemana. Kan baru, Bu, tadi ya. Baru yang bahasa Inggris itu kalau misalnya kita translate ke Indonesia pengerjaannya nggak apa-apa, Bu? Tetap bahasa Inggris. Oh, tuh. Jadi jawabannya semua pakai bahasa Inggris, Bu? Ya. Iyalah. Kan belajar TOEFL kan. Buat dalam bahasa Inggris. Rumusnya kan tetap ya. Buat dalam, misalnya sales manager, tulis sales manager. Atau permutasi yang bisa dibuat ya. Contohnya nih ya, misal tadi pertemuan. Misalnya soal ke berapa? Jadi ininya, Bu, kalimat bahasa Inggris. Tetap. Ya. Adik kalau ketemu soal bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris. Jangan jawab bahasa Indonesia. Nah, kayak ginilah. There are 5 non-collinear points. How many lines can be formed? Berarti kita jawab, there are titik-titik, ya kan, lines can be formed. Gitu. Jadi jawabnya dalam bahasa Inggris juga. Terus ini kan, how many possibilities for winners are there? Berarti jawabannya, there are titik-titik atau blank-blank ya kalau bahasa Inggris, possibilities for winners. Jadi sih jawab dengan bahasa Inggris. Kan jawaban akhirnya kan there are gitu ya. Ini kan how many possible password can be made. Berarti there are titik-titik possible password can be made. Ya kan? Oke, Bu.
Ya, jawab dalam bahasa Inggris. Ya, soalnya bahasa Inggris. Harus dijawab dalam kayak ini, prove that. Nah, ini pakai rumus, dia nggak pakai kata-kata di sini. Ya, dijabarkan dengan rumus. Kayak gini kan, find the number of possibilities. Berarti there are titik-titik atau blank-blank the number of possibilities. Berapa orang dia kemungkinan kedudukan antara 3 orang ini. Berapa buah apa namanya itu formasi yang bisa dibuat dari 7 orang eksekutif. Oke ya, dijawab dalam bahasa Inggris juga. Yang bahasa Indonesia tetap dijawab dalam bahasa Indonesia. Itu kapan dikumpul tugasnya, Bu? Besok, paling lama besok pagi jam 6. Jam 12 malam aja lah, Bu. Boleh. Saya buat jam 6 pagi. Ya, karena kan ini jam 2 ya, jam 3, jam 4, jam 5. Bisa lah, nggak mungkin 9 soal kan lumayan banyak juga ya. Walaupun pengerjaannya sedikit itu, Adik-adik. Dikit itu ya. Bahasanya aja yang memberatkan. Kalau menghitungnya cepat. Ya Iya, kan? cepat. Oke, yang lain ada? Iqbal Novan? Oh iya, saya belum screenshot ya, Adik-adik. Coba kita aktifkan dulu. Lupa nanti pas di laporan. Iya. Riko kenapa? Kayak ngantuk-ngantuk. Putih screenshotnya. Jam istirahat memang sekarang ya. Jam istirahat, sudah makan siang ya kan. Perut kenyang, mata udah ngantuk. Oke, kita screenshot dulu ya. Oke, dikerjakan paling lama jam 6 pagi besok. Malam nanti jam 9 enggak apa-apa. Untuk kuis ya, Dedek, saya belum kasih tugas. Nanti tugasnya untuk di regresi linier saja. Atau nanti setelah ini kombinasi. Yang jelas setelah UTS pasti diminta nilai untuk kuis dan tugas. Bukti PBM. Silakan dikerjakan kuisnya ya. Dikirim nanti ke email yang Ibu share di grup. Mbak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok